Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasmin. Di sini saya akan mempresentasikan ontologi sebagai landasan pengembangan ilmu. Terima kasih kepada dosen Bapak Anco, Sarjana Sosial Islam Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan apa dan bagaimana ontologi, hakikat ilmu pengetahuan, aliran dan objek ontologi, ontologi ilmu pengetahuan. Pasti teman-teman pernah baca atau dengar ya, seperti di sosial media atau perpustakaan. Apa itu ontologi? Ontologi adalah berasal dari bahasa Yunani yang dari kata ontos dan logos. Ontos memiliki arti segala sesuatu memiliki wujud atau berwujud, sementara logos sebuah ilmu. Dan begitu bisa diartikan bahwa ontologi adalah ilmu atau teori yang mempelajari mengenai wujud yang ada. Adapun karakteristik ontologi. Ontologi dalam kajian karakter lebih menekankan pada aspek hakikat keberadaan. Yang dimaksud keberadaan di sini adalah keberadaan pendidikan karakter. Contoh hal kecil, ada sebuah sekolah di SD. Bagaimana cara siswa itu belajar aktif atau siswa itu bisa bersemangat belajar. Yang selanjutnya ada epistemologi, yaitu cabang filsafat yang membahas mengenai ilmu pengetahuan yang meliputi berbagai ruang lingkup, meliputi sumber-sumber watak dan keberadaan manusia. Contohnya, watak A bagaimana, atau watak si B bagaimana. Karakter itu kita dapat menilai bagaimana sifat seseorang. Adapun aksiologi adalah cabang filsafat yang menganalisis tentang hakikat nilai, meliputi nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan, dan religius. Adapun juga ilmu dan pengetahuan. Ilmu adalah bagian dari pengetahuan, yaitu pengetahuan tentang segala persoalan, baik di dunia maupun akhirat, yang bersifat sistematis dan mempunyai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya, bagaimana cara membuat makanan enak, bagaimana cara membuat minuman yang enak. Adapun juga ilmu tidak bisa dikatakan dalam bicara, adapun juga dalam hati. Contohnya, bagaimana seseorang bisa memperkirakan dan yang diperkirakan itu benar, yang disebut apa ya, sebagai orang yang punya indigo lah begitu. Adapun juga pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui manusia terdiri dari penalaran. Penalaran itu tingkat kemampuan seseorang berpikir kritis, mengoptimalkan kerja otak. Adapun juga logika. Logika yaitu hasil pertimbangan akal pikiran diutamakan lewat kata-kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika tersebut adalah cabang filsafat. Di sini ada juga aliran dalam bidang ontologi. Yang pertama ada monoisme, yaitu aliran yang memberikan gagasan metafisis bahwa kosmos terbuat dari satu jenis zat. Yang kedua ada aliran dualisme, yaitu mengatakan bahwa materi dan ruh sama-sama hakikat dalam arti materialisme dan idealisme bertentangan. Yang ketiga ada aliran polarisme, yaitu bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Yang keempat ada aliran nihilisme, yang berarti nothing atau tidak ada. Contohnya gini, ketika seseorang menganggap hidup itu tidak ada artinya dan apa yang sudah ditetapkan di masyarakat itu tidak memiliki dasar apapun. Yang kelima ada aliran agnostisme, mengatakan bahwa manusia tidak mungkin mengetahui hakikat sesuatu di balik kenyataan ini. Ada juga objek ontologi. Yang pertama ada objek formal, yaitu hakikat seluruh realitas bagi pendekatan kualitatif. Realitas tampil dalam kualitas atau jumlah. Setelahnya akan menjadi kualitatif. Realitas akan tampil menjadi aliran-aliran materialisme, idealisme, naturalisme, atau hilomorfoisme.
Dan ada juga metode dalam ontologi, yaitu abstrak fisik, abstrak bentuk, dan abstraksi metafisik. Abstraksi fisik menampilkan keseluruhan sifat khas suatu objek, sedangkan abstraksi bentuk mendeskripsikan sifat umum yang menjadi ciri semua sesuatu yang sejenis. Di sini dikatakan ontologi sebagai ilmu pengetahuan. Menurut para ahli, yang pertama Muhammad Hatta mengatakan bahwa pengetahuan yang teratur tentang kerjaan hukum kausal dalam suatu golongan masalah yang sama tabiatnya maupun menurut kedudukan tampak dari luar maupun menurut hubungan dari dalam. Yang kedua, menurut Laplace dan Ernest van den Haag, ilmu adalah yang empiris, rasional, umum, dan sistematis, dan keempatnya serentak. Adapun juga menurut Carl Pearson, ilmu adalah lukisan atau keterangan yang kompresif dan konsisten tentang fakta pengalaman dengan istilah sederhana. Yang keempat ada menurut Ashley Montagu, ilmu adalah pengetahuan yang disusun dalam suatu sistem berasal dari pengamatan studi dan percobaan untuk menentukan hakikat prinsip tentang hal yang sedang dikaji. Yang kelima, menurut Harsojo, ilmu merupakan akumulasi pengetahuan yang disistematiskan. Yang keenam, menurut Afanasieff, ilmu adalah pengetahuan manusia tentang alam, masyarakat, dan pikiran. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, karena di sini saya juga masih tahap belajar. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.